Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Effendi, salah satu mahasiswa Universitas Riau, jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan PowerPoint sebagai syarat ujian tengah semester mata kuliah perencanaan operasional yang diampu oleh dosen kita, yaitu Ibu Nur Arini Yulia SST MM4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 5 dari buku Perencanaan dan Pelaksanaan Perjalanan Wisata. Langsung saja. Bab 5, Prosedur Penanganan Pelaksanaan Tur. A. Prosedur penanganan pelaksanaan tur. Nah, jadi prosedur penanganan pelaksanaan tur ada beberapa poin, yaitu dapat berubah-ubah tergantung kebutuhan dan kondisi, tetapi mutlak harus diawali dari tahap pertama, yaitu booking registration. Poin yang kedua yaitu tahapan-tahapan itu dapat sekaligus dikerjakan hanya satu tahapan pekerjaan, tetapi kandungannya berisi seluruh tahapan penanganan pelaksanaan tur yang sekiranya diperlukan. B. Prosedur tahapan booking registration dalam penanganan pelaksanaan tur. Nah, registrasi dalam tur berarti disebut booking, yaitu suatu tindakan percatatan atau pendaftaran, tetapi dapat berarti merupakan pemesanan atau pernyataan persetujuan untuk mengikuti produk paket wisata yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Adapun tahapan proses registrasi yang pertama yaitu wisatawan, permintaan, tour organizer. Tahap yang kedua yaitu tour organizer, jawaban ke kondisi, dan wisatawan. Tahapan yang ketiga yaitu wisatawan, persetujuan atau kondisi dan aplikasi dari persetujuan, dan terakhir tour organizer. Nah, jadi proses registrasi dapat dilakukan bertahap atau hanya satu tahapan proses pekerjaan selesai. Registrasi atau booking dapat dilakukan dengan cara langsung ke tour organizer, atau cara yang kedua yaitu tidak langsung, yakni melalui perusahaan lain, baru nanti perusahaan menyampaikan ke tour organizer untuk segera dilaksanakan. Selanjutnya yaitu jenis tour booking. Nah, jenis tour booking, jenis yang pertama yaitu tentative booking atau booking secara block system. Nah, booking secara block system ini dapat dilaksanakan atau biasanya dilaksanakan ketika jumlah peserta tur dan nama peserta itu masih belum pasti atau masih belum dapat ditentukan. Adapun jenis yang kedua yaitu fixed booking. Booking yang ini dibuat berdasarkan jumlah peserta, berarti dapat dipastikan peserta dan nama-nama peserta itu sudah tertulis dan sudah terdaftar. Selanjutnya media booking tour. Nah, ada beberapa media booking tour yang dapat kita gunakan ketika kita ingin membooking sebuah paket perjalanan wisata. Yang pertama yaitu disampaikan dengan lisan atau surat. Ini yang biasanya dilakukan ketika kita langsung menemui tour organizer. Adapun cara yang kedua yaitu melalui telepon, SMS atau internet. Cara yang kedua ini biasanya kita lakukan ketika kita tidak bertemu langsung dengan tour organizer. Sekiranya kita bisa menelpon atau membuka internet, melihat paket-paket wisata yang ada di internet beserta siapa tour organizernya. Yang ketiga yaitu jaringan online atau sistem komputer. Jadi yang ketiga ini merupakan media booking tour yang dibantu oleh sistem komputer, berarti tidak manual dan kita tidak langsung menemui tour organizer.
Selanjutnya ada borang booking tour. Nah, jadi borang booking tour ini ada dua, disesuaikan dengan kebutuhan tour operator untuk dapat melangsungkan pelaksanaan tour. Nah, ada dua bentuk borang tour. Bentuk yang pertama yaitu borang untuk satu orang sebagai pengisi borang. Jadi yang jenis yang kedua yaitu borang untuk banyak orang, pengisi satu orang atas nama beberapa orang lain. Nah, berarti borang ini bisa diisi satu orang satu dan bisa juga diwakilkan oleh satu orang dalam satu fase grup. Selanjutnya kita akan membahas tentang data-data yang paling umum yang biasa diperlukan dalam proses registrasi. Nah, dalam proses registrasi tentu ada beberapa data yang diperlukan guna untuk sebagai bukti bahwa kita telah sepakat atau telah menyetujui persyaratan dan paket-paket dari wisata tertentu. Adapun data-data yang pertama yang paling diperlukan yaitu register number. Nah, jadi register number ini ditulis dengan kode untuk memudahkan pencarian sekiranya ada hal-hal tertentu yang diperlukan. Jadi kita hanya memasukkan kode dan kita akan dimudahkan dalam pencarian peserta dan orang-orang yang sudah mendaftar dan meregistrasi. Yang kedua yaitu personal data. Jadi personal data ini merupakan semua data dari peserta tour yang diperlukan sebagai data yang disebarkan lagi untuk keperluan pelaksanaan perjalanan paket wisata. Yang ketiga ada tour komponen, yaitu segala sesuatu yang menyangkut pemasok komponen paket wisata yang ada kaitannya dengan pelaksanaan perjalanan paket wisata. Yang keempat ada tour payment, yaitu prosedur penyelesaian pembayaran, jenis dan kondisi pembayaran. Jadi biasanya selagi step yang keempat ini yaitu tour payment ini tidak terlaksana, biasanya ketika pembayaran belum dilakukan maka sebuah perjalanan belum bisa dilakukan kecuali ada kesepakatan dengan pihak-pihak tertentu. Yang kelima yaitu remarks atau special attention yang perlu diperhatikan oleh tour organizer untuk memberikan kepuasan kepada wisatawan. Nah, biasanya ada wisatawan yang memiliki pesan khusus atau memiliki permintaan khusus terhadap tour organizer. Nah, jadi pesan khusus inilah yang harus diperhatikan guna untuk memberikan kepuasan kepada wisatawan. Ada yang terakhir yaitu processing. Nah, processing ini merupakan proses pada tour organizer dan proses lain yang ada kaitannya dengan proses tour organizer. Nah, jadi teman-teman, data-data yang terekam dari booking dan registration biasanya diteruskan menjadi sumber referensi bagi beberapa pihak, yaitu pihak yang pertama seluruh laporan kegiatan tour. Nah, biasanya data-data ini digunakan untuk mengisi laporan dari kegiatan yang telah berlangsung selama tour. Yang kedua untuk service order atau request order atau exchange order. Yang ketiga yaitu untuk borang instruksi tour. Yang keempat untuk borang reservasi tour. Dan yang terakhir borang aplikasi dan booking tour. Baik, kita akan menuju slide selanjutnya yaitu ada dua bentuk pembayaran. Nah, pembayaran tour. Yang pertama yaitu pembayaran penuh. Pembayaran penuh atau full advance payment. Biasanya pembayaran penuh ini dilakukan oleh paket wisata yang memang menuntut bayar terlebih dahulu baru bisa diberikan jasa layanan tour. Yang kedua ada pembayaran dicicil atau installment payment. Nah, pembayaran dicicil mengikuti perkembangan hasil proses tahapan penanganan pelaksanaan perjalanan paket wisata. Jadi pada waktu melakukan booking cuman dibayar uang muka atau uang panjar
Terus setelah ada hasil reservasi, dibayar cicilan berikutnya hingga pada waktu tur mau berjalan, seluruh pembayaran tur telah selesai dibayar wisatawan. Jadi intinya tetap ketika tur sudah mau berjalan, pembayaran harus selesai. Kita menuju slide selanjutnya. Nah, dalam penanganan pelaksanaan paket wisata dikenal dua bentuk reservasi. Adapun reservasi yang pertama yaitu mechanic reservation. Mechanic reservation yaitu reservasi yang dilakukan tour operator kepada perusahaan pariwisata pemasok komponen paket wisata yang dilakukan sebelum paket wisata dibeli wisatawan. Jadi reservasi ini merupakan persiapan pembentukan produk paket wisata. Nah, jadi jenis yang kedua atau bentuk yang kedua yaitu tour reservation. Nah, reservasi yang dilakukan tour organizer kepada perusahaan pariwisata pemasok komponen paket wisata dilakukan setelah paket wisata dibeli oleh wisatawan. Kebutuhan komponen jelas diperoleh dari tour reservation ini. Kita masuk ke slide yang selanjutnya yaitu tentang pembagian sistem reservasi. Nah, ada dua bentuk. Yang pertama yaitu reservasi secara manual. Jadi teman-teman, reservasi secara manual dilakukan menggunakan media surat atau email. Surat tersebut dapat berbentuk surat biasa atau surat bisnis, terus dapat berbentuk surat borang, atau persetujuan perusahaan perjalanan dengan beberapa hotel dan pihak agen travel tertentu. Nah, jadi teman-teman, alangkah baiknya bila bentuk reservasi form letter itu merupakan form yang disiapkan hotel agar tidak ada salah pengertian antara pemesan, perusahaan penjualan dengan supplier hotel. Yang jenis selanjutnya yaitu reservasi dengan sistem komputer. Jadi reservasi dengan sistem komputer terdiri dari yang pertama passenger atau client tour, yang kedua terminal perusahaan perjalanan yang menerima kontak reservasi, dan yang terakhir yaitu computer center. Nah, computer center inilah sebagai pusat pengolah data reservasi yang mengumpulkan file dari fasilitas penjualan terminal terhubung secara online dengan computer center. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai bab 5, pembahasan mengenai poin-poin penting tentang prosedur penanganan pelaksanaan tour. Nah, jadi saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian dan materi saya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.